Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Tentunya kita semua dalam keadaan yang baik. Kita bersyukur apabila Tuhan sudah memelihara kita sepanjang 1 minggu ini. Dan kita semua di dalam keadaan yang baik. Sekalipun kita tahu bahwa tidak mudah menjalani sepanjang minggu ini, tetapi kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, dan kuasa Tuhan boleh dinyatakan dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjalani 1 minggu yang lalu dengan baik. Maka mari kita membawa syukur kita kepada Tuhan pada pagi hari ini untuk beribadah kepada Dia. Mari kita mengarahkan hati kepada Allah. Mari kita datang untuk menyembah Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Tuhan adalah Allah yang kekal dan perkasa. Itulah sebabnya Dia menjadi penolong kita, pelindung dan pengharapan bagi umatnya. Mari kita memuja Tuhan Allah kita yang kekal dan perkasa. Allah penolong abadi, pengharapan kami, pelindung dari badai dunia yang tinggal sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah yang menjadi kebanggaan kita di dunia? Sesungguhnya tidak ada, sebab semua dari Tuhan. Kita hanya menjadi pengelola dan penikmat anugerah Tuhan. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, kita tidak jarang menyombongkan diri kita atas pencapaian kita. Sesungguhnya kita datang dan pergi tidak membawa kesuksesan dan kebanggaan kita. Mari kita menyadari dan memohon pengampunan dari Tuhan. Memohon agar Tuhan menjadikan kita hamba yang taat, hamba yang setia. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba
yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemana kan ku bawa hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita berdoa, menyadari keberdosaan kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Tuhan, kami datang ke dunia tidak membawa apa-apa. Kemudian Tuhan memelihara kami. Tuhan mencukupkan dan bahkan melimpahi kami dengan materi, dengan kecakapan, dengan kedudukan. Bukannya kami berterima kasih kepada Tuhan, namun kami menyombongkan diri, merasa bahwa kami hebat, kami kuat, kami mampu tanpa Tuhan. Padahal jika semuanya Tuhan ambil, kami bukan apa-apa, kami bukan siapa-siapa. Ya Tuhan, ampunilah kami, sebab kami telah berdosa di hadapan Tuhan. Ajarilah kami untuk menggunakan apa yang ada dalam diri kami, segalanya untuk memuliakan nama Tuhan, menolong sesama kami. Tuhan, tolong kami dan mampukan kami. Kami berdoa, bersyukur atas pengampunan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang merupakan janji Tuhan bagi kita, orang yang telah mengaku dosa di hadapannya. 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Berbahagialah orang yang telah diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai respon kita atas pengampunan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita, mari kita berkomitmen untuk mau hidup bagi Tuhan, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Tuhan di dalam firman-Nya. Mazmur 23 ayat yang ke-4. Kita membaca bersama-sama petunjuk hidup baru. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengampunan yang Tuhan anugerahkan kepada kita adalah bukti bahwa kasih Tuhan sungguh besar. Kasih-Nya melampaui dosa kita. Sungguh besar kesetiaan Tuhan. Kiranya kita juga sungguh-sungguh mau meresponi kasih setia Tuhan dengan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan
segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Biarlah setiap orang yang percaya mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama kita masuk di dalam pelayanan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami membawa syukur kami kepada Tuhan, Allah yang telah merahmati kami dengan kehidupan, yang juga memberi kepada kami pemeliharaan yang sempurna. Sehingga di dalam perjalanan hidup kami 1 minggu yang lalu, kami boleh mengalami berbagai macam hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Kami dapat merasakan, kami dapat mengalami, melihat kemuliaan Tuhan yang nyata di dalam hidup kami. Terima kasih karena Tuhan setia mengasihi kami. Sekalipun kami sadar, kami seringkali tidak setia untuk mengasihi Tuhan. Bapa di dalam surga, biarlah ucapan syukur kami juga diiringi dengan ketaatan kami untuk selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik yang telah Tuhan siapkan. Beri kepada kami kepekaan untuk dapat merasakan
sesungguhnya apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kami, sehingga segala sesuatu yang kami ucapkan, kami pikirkan, dan kami perbuat, semua sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur karena kami diberikan tubuh yang sehat, diberikan tubuh yang kuat. Namun kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini terbaring lemah karena sakit penyakit. Kiranya Tuhan, Engkau berkenan memberikan kepada mereka pertolongan, kekuatan, bahkan di tengah derita mereka, Tuhan hadir memberikan penghiburan, sukacita, sehingga mereka tetap merasakan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan mereka bisa bersyukur selalu kepada Tuhan. Berbagai problematika yang dialami oleh jemaat, kiranya Tuhan juga memberi kepada mereka hikmat untuk menemukan jalan keluar yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik itu persoalan keluarga, persoalan pendidikan, persoalan pekerjaan mereka, persoalan ekonomi mereka, dan juga berbagai macam hal lain yang saat ini menimpa hidup mereka. Kiranya Tuhan menolong mereka melalui Roh Kudus tetap mau bersandar kepada Tuhan, tetap mau mempercayakan hidup kepada Tuhan. Kami juga ingat ya Tuhan, kerinduan kami untuk bisa beribadah kembali di gedung gereja. Kiranya Tuhan, Engkau yang berkenan memberkati masa-masa pandemi ini, kami tetap taat di dalam melaksanakan protokol kesehatan. Berkati juga masyarakat Indonesia, semuanya menyadari pentingnya menjaga kesehatan diri sendiri ataupun juga menjaga kesehatan lingkungan mereka. Sehingga kami semua dalam keadaan sehat dan dibebaskan dari masa pandemi. Dengan demikian kami bisa kembali beraktivitas dengan normal. Berkati pemerintah dalam segala upaya yang dilakukan untuk menangani masa-masa pandemi ini, sehingga bangsa kami seutuhnya tetap di dalam keadaan yang baik. Tuhan, Engkau yang memberkati negeri kami Indonesia. Mari Tuhan terus bekerja dan berkaryalah atas negeri kami Indonesia. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, janji Tuhan tidak mengecewakan. Kita hanya cukup mempercayainya dan mau hidup di dalam janjinya. Maka Tuhan akan menggenapi janjinya atas kita. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini,
jalan mana yang harus kupilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita berdoa, mohon pertolongan dari Tuhan sebelum kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami ingin selalu hidup dalam perjanjian Tuhan. Maka tolong kami untuk mengerti apa yang harus kami lakukan, supaya kami dapat hidup di dalam janji Tuhan. Berfirmanlah kepada kami saat ini, ya Tuhan. Kami memohon agar Tuhan yang memberkati kami. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan. Saya melandasi perenungan pada pagi hari ini di dalam Injil Markus pasal yang pertama, ayat 9 hingga ayat yang ke-15. Injil Markus pasal yang pertama, ayat 9 hingga ayat yang ke-15. Tema perenungan kita pagi ini adalah berpengharapan dalam perjanjian Allah. Saya akan membacakan Markus pasal yang pertama, ayat 9 hingga ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil."
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Pada minggu ini pula kita diingatkan kembali untuk melihat serta menyelidiki di dalam diri kita masing-masing. Apakah saya telah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan mengikuti teladan dari Tuhan Yesus. Saudara, kita sudah menjalani 1 tahun ini sejak masa Prapaskah hingga pada hari ini kita memulai kembali Minggu Prapaskah. Apakah saya telah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, seturut dari teladan Kristus? Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa Prapaskah kali ini adalah baik jika kita memperhatikan firman Tuhan, jika kita belajar firman Tuhan, supaya kita mengetahui apa yang harus kita perbuat sesuai dengan teladan Tuhan Yesus. Maka tema yang saya ambil pada pagi hari ini ialah berpengharapan dalam perjanjian Allah. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita berbicara mengenai janji yang paling sakral itu adalah janji pernikahan. Jadi ketika sepasang laki-laki dan perempuan mereka bersepakat untuk membentuk rumah tangga, maka mereka diberkati di dalam pemberkatan oleh pendeta, diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara, mereka yang bersepakat itu kemudian memasuki sebuah perjanjian. Jadi mereka waktu menikah menyatakan janji setia untuk menikah. Maka setelah diberkati, mereka masuk di dalam perjanjian itu. Tentu ada koridor-koridor yang membatasi mereka untuk tetap hidup di dalam perjanjian itu. Saudara, seiring berjalannya waktu, tentu ada banyak perubahan dan perubahan yang mengiringi. Kalau dulu tertarik itu karena cantiknya, karena rupawan, karena gantengnya. Kalau dulu itu tertarik karena kesabarannya, karena ketulusannya. Atau kalau dulu tertarik itu karena hartanya yang banyak. Saudara, seiring berjalannya waktu ada perubahan demi perubahan yang mengiringi. Dan tentu ini menjadi ujian. Apakah tetap bisa berada di dalam koridor perjanjian itu? Apakah tetap bisa hidup di dalam perjanjian itu? Saudara, kita harus angkat topi, menghargai, menghormati orang-orang atau keluarga-keluarga yang di dalam berbagai macam tantangan hidup, sejak menikah berpuluh-puluh tahun masih tetap bersama-sama di dalam koridor perjanjian itu. Artinya mereka mampu melewati berbagai macam tantangan kehidupan dan tetap setia di dalam perjanjian. Saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam tradisi GKT, seorang yang dibaptis, baik itu baptis dewasa atau juga seseorang yang disidi atau diteguhkan baptisan anak itu, akan mengucapkan janji setia. Dan janji itu akan diucapkan di hadapan jemaat dan juga di hadapan Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara memeriksa di dalam kartu baptis, itu di bagian belakang ada janji setia orang yang dibaptis. Karena seseorang yang telah dibaptis, maka dia dimasukkan di dalam perjanjian antara dirinya dengan Allah. Perjanjian umat Allah dengan Tuhan. Maka setelah dibaptis, dia harus hidup di dalam perjanjian itu. Dia harus melakukan segala macam perjanjian-perjanjian yang ada di dalam janji Tuhan tersebut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka tidaklah mudah bagi orang Kristen setelah dia dibaptis, menyatakan janjinya di hadapan Tuhan, dia harus hidup sesuai dengan isi perjanjian itu. Apalagi dalam situasi, dalam kondisi yang mungkin berat, banyak tantangan, banyak tekanan, banyak tawaran-tawaran menarik. Apakah
orang tersebut tetap setia hidup di dalam perjanjian dan yang sudah ia ucapkan di dalam janji setia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Markus pasal yang pertama ayat 9 sampai 15 yang tadi kita baca, sebenarnya ingin hendak memberitakan 3 makna penting yang mengiringi pembaptisan Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus datang ke sungai Yordan di tanah Galilea, ia kemudian berjumpa dengan Yohanes Pembaptis. Nah, saudara, perjumpaan Yesus dengan Yohanes Pembaptis di sungai Yordan ini menjadi momen yang indah, di mana Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Saudara, pembaptisan itu merupakan tradisi atau hal yang umum di kalangan orang-orang Yahudi. Baptisan Yahudi itu disebut proselit. Orang-orang proselit ini adalah orang-orang dari luar suku Yahudi yang ingin masuk menjadi bagian dari orang-orang Yahudi. Maka mereka harus ikut dalam perjanjian itu dan hidup melakukan adat istiadat, kemudian tradisi budaya dari orang-orang Yahudi. Nah, saudara, proselit ini memang bukan aturan dari Tuhan, tapi aturan agama Yahudi sendiri. Nah, saudara, baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis ini bukan sekedar baptisan untuk orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, tetapi juga untuk orang-orang Yahudi yang sebenarnya mereka secara keturunan seharusnya sudah percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, baptisan ini adalah baptisan untuk pertobatan. Jadi ketika Yesus itu bersedia untuk dibaptis, bukan berarti Yesus bertobat, bukan berarti Yesus berdosa dan kemudian minta dibaptis dan bertobat. Tetapi di dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara, ini adalah kehendak Allah. Yesus dibaptis, jelas itu adalah kehendak Allah. Matius 3 ayat yang ke-15, Bapak Ibu bisa memperhatikannya. Lalu Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus mau dibaptis, itu sebuah pengakuan bahwa baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis itu adalah baptisan yang berasal dari Tuhan, karena atas nama Tuhan. Yesus mengakui bahwa baptisan itu adalah dari Tuhan. Dan ketika Yesus itu dibaptis, Bapak Ibu Saudara, maka konsekuensinya adalah Yesus harus hidup di dalam perjanjian Allah. Seperti ketika orang-orang di luar Yahudi yang mau dibaptis menjadi proselit, orang-orang luar Yahudi yang masuk menjadi keanggotaannya orang Yahudi, maka dia harus melaksanakan berbagai macam aturan atau janji-janjinya di dalam agama Yahudi. Termasuk Yesus yang pada waktu itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, maka dia pun harus masuk di dalam perjanjian Allah ini. Saudara, ketika seseorang mengikatkan diri di dalam perjanjian Allah, maka dia harus melaksanakan perjanjian-perjanjian itu. Yang pertama, dia harus hidup di dalam pertobatan, sebagaimana baptisan Yohanes Pembaptis berlaku untuk orang-orang berdosa yang mau bertobat dan hidup di dalam perjanjian Allah. Sekali lagi, saya katakan bahwa Yesus dibaptis bukan karena Yesus mau bertobat, tapi ini adalah penegasan, ini adalah peneguhan bahwa Yesus mengakui baptisan Yohanes sebagai baptisan dari Allah, yang berasal dari Allah. Dan Yesus sebagai manusia mau terlibat, masuk di dalam perjanjian Allah. Jadi saat seseorang itu mengikatkan perjanjian dengan Tuhan, dia harus juga berani untuk hidup di dalam penderitaan. Dia harus juga berani untuk hidup melewati berbagai macam ujian. Saudara, sama seperti sebuah paku, ya, paku yang lurus kemudian dipakukan pada papan atau kayu. Kalau dia dipukul kemudian dia bengkok, maka si tukang kayu ini akan mencabutnya, menggantikannya dengan paku yang baru, yang lurus, yang masih bagus.
Nah, kalau paku ini dipukul, terus dia masuk dan akhirnya sesuai dengan harapan, yaitu merekatkan 2 kayu atau 2 papan, berarti paku ini sudah sesuai dengan tujuan. Paku ini sesuai dengan kehendak. Yang saya maksud adalah ketika banyak tantangan yang dihadapi di dalam perjanjian Allah itu, kita bukan seperti paku yang bengkok, yang kemudian dibuang. Artinya kita tidak lagi hidup dalam perjanjian. Tapi seperti paku yang dipalu, dan terus dipalu. Kita mengalami banyak tantangan, mengalami banyak kesulitan. Tapi justru itu membuat kita semakin sesuai dengan sasaran, semakin menancap dan semakin sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, memang ketika kita mengikut Tuhan, jaminannya bukan segala sesuatu kemudian santai dan menikmati dengan penuh bahagia, tanpa ada kesulitan, tanpa ada tantangan, tanpa ada penderitaan. Tidak. Selagi kita masih hidup dalam dunia, semuanya itu akan kita alami. Tetapi Tuhan mau supaya kita tetap hidup di dalam perjanjian. Artinya Tuhan mau kita kuat, kita taat, dan terus menghidupi perjanjian itu. Karena orang-orang yang mampu hidup dalam perjanjian seperti paku tadi itu, yang terus sekalipun banyak tantangan terus masuk, dia akan memperoleh berkat dari Tuhan. Dia akan memperoleh keuntungan-keuntungan dari perjanjian-perjanjian itu. Saudara, mungkin kita sering mengalami hal yang demikian. Ketika kita belajar untuk hidup taat, belajar untuk hidup benar, lurus, ya, tidak bengkok kanan kiri tapi lurus. Banyak tantangan, banyak kesulitan yang justru kita alami. Tapi kalau bengkok, cabut, dibuang. Tapi kalau kita lurus, tidak ada bengkoknya, maka akan semakin banyak tantangan yang akan kita hadapi, seperti paku tadi. Tetapi apakah kita menyerah dan kita memutuskan untuk tidak lagi mengikat perjanjian dengan Tuhan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita hidup benar, melihat orang-orang lain hidup tidak benar, kemudian mereka mengalami kebahagiaan, justru kita yang hidup benar, justru mengalami sakit, justru mengalami kesusahan, mengalami kesulitan. Mungkin dalam hati kita berpikiran, aduh, enak sekali mereka hidupnya seperti itu tetapi penuh kebahagiaan. Sedangkan aku yang berusaha hidup benar, hidup takut kepada Tuhan, tapi justru banyak mengalami kesulitan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah ujian kita di dalam hidup perjanjian Allah. Apakah kita tetap kuat, apakah kita tetap lurus, sehingga pada saatnya nanti kita menerima keuntungan dari perjanjian-perjanjian tersebut. Saudara, Yesus juga mengalami hal yang serupa. Ketika Yesus akan memulai pelayanannya, dia terlebih dahulu melakukan retreat di padang gurun. Selama 40 hari Tuhan Yesus berpuasa. Saudara, kalau orang berpuasa tidak makan selama 40 hari, saya yakin tentu sangat mempengaruhi emosinya. Rasa lapar itu berpengaruh dengan emosi seseorang. Maka tidak jarang banyak orang itu melakukan kejahatan, perampokan, penganiayaan supaya bisa mendapatkan makanan untuk mengenyangkan perutnya. Dan saya mungkin juga melihat bahwa Yesus pun mengalami hal yang demikian, rasa lapar yang luar biasa. Ditambah lagi dengan cobaan yang dilakukan oleh iblis. Saudara, di tengah rasa lapar, Yesus dicobai oleh iblis. Jadi ada ujian terhadap diri sendiri dan juga ujian dari cobaan dari pihak iblis. Tapi yang terjadi adalah Yesus mampu menangani semuanya itu. Yesus mampu tetap hidup di dalam perjanjian Allah, tetap taat melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah.
Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kita menyadari bahwa kemanusiaan kita penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan. Pencobaan yang datang di dalam kehidupan kita bisa jadi melemahkan sisi manusiawi kita. Bisa membuat kita mungkin kehilangan akal, kehilangan iman. Dan bisa jadi kita meninggalkan Tuhan dan melepaskan diri dari perjanjian Tuhan. Tetapi, apakah ini yang Tuhan kehendaki? Kalau demikian, maka kita tidak akan menerima keuntungan, kebaikan dari janji Tuhan. Saudara, tatkala menghadapi pencobaan yang datang, sepatutnya kita meminta kekuatan kepada Tuhan Yesus yang telah sanggup dan yang telah berhasil menghadapi pencobaan di padang gurun. Bahkan hingga pada peristiwa penyalibannya. Artinya sebagai manusia, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita yang terbatas ini, kita hanya bisa melewati berbagai macam ujian kehidupan jika kita meminta pertolongan dan memperoleh pertolongan dari Tuhan yang luar biasa kuasanya itu. Kita patut menerima bahwa Allah mengizinkan penderitaan hidup, ya, penderitaan dalam hidup kita hadir karena manusia itu mampu berproses melalui penderitaan. Maka Bapak Ibu Saudara, mampukah kita untuk melihat bahwa setiap ujian yang Tuhan izinkan itu sebagai proses kita menghidupi perjanjian Allah dengan kita. Kalau kita mampu berproses di dalamnya dan mampu tetap hidup di dalam perjanjian, maka Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memberikan segala macam keuntungan, kebaikan dari perjanjian tersebut. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Yesus menang atas pencobaan, Yesus kemudian memulai pelayanannya, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah. Saudara, ketika seseorang itu hidup di dalam perjanjian Allah, mengikatkan diri dalam perjanjian Allah, maka dia harus hidup di dalam pertobatan. Maka dia harus hidup di dalam ketaatan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan dia harus juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, sebagaimana yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dia menang atas pencobaan dan kemudian dia melayani, memberitakan Injil dan memberi teladan kepada orang-orang berdosa supaya mereka tahu bagaimana hidup yang benar sebagai umat Tuhan. Dan umat Tuhan ini pun mengalami keselamatan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita bersama-sama diikat di dalam perjanjian Allah, maka kita dituntut untuk selalu hidup di dalam pertobatan. Pertobatan yang diikuti dengan keteguhan di dalam menghadapi berbagai macam ujian. Dan kita taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara, 3 dasar ini yang perlu kita lakukan ketika kita hidup di dalam perjanjian Allah. Supaya kita memperoleh segala yang baik, segala keuntungan dari perjanjian-perjanjian itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Nuh adalah orang yang benar, yang mengikatkan perjanjian dengan Tuhan sebagai umat Allah. Namun sebagai umat Allah, bukan hal yang baik yang selalu ia terima. Dia dicemooh oleh masyarakat di sekelilingnya. Bahkan masyarakat di sekelilingnya justru malah hidup lebih parah lagi. Tetapi dia tetap mau taat kepada Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan dia menerima keuntungan dan kebaikan dari janji-janji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, Bapak Ibu Saudara, supaya kita tetap hidup di dalam perjanjian, tetap memiliki pengharapan bahwa Tuhan akan menyatakan janji-janjinya. Kita menerima segala macam keuntungan dan kebaikan dari janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kala Engkau bersedia mengikat perjanjian dengan kami umat-Mu. Sekalipun sesungguhnya kami tidak layak untuk menerima janji Tuhan.
tetapi Tuhan melayakkan kami dan memberi kami anugerah. Oleh sebab itu Tuhan, ajarlah kami untuk hidup di dalam janji Tuhan. Menghidupi janji Tuhan dengan terus hidup di dalam pertobatan, meninggalkan segala yang jahat yang pernah ada dalam diri kami. Dan kami mau hidup di dalam keteguhan iman untuk menghadapi berbagai macam ujian. Kami tidak goyah, tapi kami terus boleh hidup lurus bersama dengan Tuhan. Dan tolong kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Melayani Tuhan dengan sepenuh hati kami. Kiranya Tuhan memberi kepada kami kemampuan. Dan kiranya Tuhan menyatakan janji Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mewakili majelis mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu Saudara telah mendukung pekerjaan Tuhan selama ini di GKT 2 melalui persembahan yang telah diserahkan. Kiranya Tuhan tetap menolong usaha pekerjaan Bapak Ibu Saudara, menolong kehidupan ekonomi Bapak Ibu Saudara di masa-masa pandemi ini. Dan kiranya Tuhan juga terus memberi kesempatan bagi kita sekalian untuk bersama-sama mendukung pekerjaan Tuhan di GKT 2. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Dengan penuh rasa syukur, kita naikkan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkah. Kekasih Allah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, engkau dimampukan untuk terus hidup di dalam perjanjian Allah dan berpengharapan menerima segala kebaikan di dalam janji-janji Allah. Sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan mengambil saat teduh. Tetaplah menjaga kesehatan kita masing-masing, menjaga kesehatan lingkungan di sekitar kita. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa.